Muxi, Yunshen, ini bukan seperti yang kamu pikir. bukan seperti yang aku lihat. Shen Muxi, Kamu pikir aku buta? Yunshen, biar aku jelaskan. Shen Muxi, kamu berbuat hal memalukan ini. Mau alasan apa lagi? Jangan bilang aku nggak peringatin kamu. Semua orang penting di Provinsi Jiang sedang nonton Pertunangan malam ini. Kamu pilih selesaikan upacaranya sesuai kesepakatan, Atau keluarga Shen akan dihabisi dari Provinsi Jiang. Jangan, Yunshen. Kamu nggak bisa begitu. Kak Yunshen, kasih Muxi satu kesempatan lagi. Kami. Oh iya. Dan kamu pergi sekarang. Kalau enggak, aku akan buat kamu lenyap dari Provinsi Jiang. Yunshen, aku akan lakukan. Aku tepati janji. Tapi jangan ganggu Yan. Terima kasih sudah hadir. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk pengantin malam ini, Nona Shen Muxi. Dan sekarang, dengar restu dari doa kalian semua, Tuan Fu Yunshen dan Nona Shen Muxi. Ini berdiri di hadapan kita. Silakan kalian berdua saling berhadapan. Tukarkan cincin kalian. Fu Yunshen, Aku selalu mencintai Ahyan. meskipun kamu hancurkan keluargaku, Aku nggak akan pernah. menikahi pria yang ambil seenaknya. Apa katamu? Yan, mau menikah denganku? Apa? Ada apa ini? Kenapa batalin nikah? Bukannya Fu dan Shen mau nikah? Nona Shen, bisa jelaskan kenapa kamu mundur? Nona Shen. Yunshen, soal ini kamu harus kasih kami penjelasan. Nah, Kamu yang maksa nikah sama Musi. Sekarang jadi begini. Kamu ayo pergi. Musi, aku akan nikahi kamu. Tuan Fu, ini ada apa? Bisa kamu jelaskan ini? Bicara dong. Jawab. Jelaskan dirimu. Aku Biar aku perjelas, yang aku cinta selalu Yan dari dulu, bukan pria yang cuma ngontrol hidupku. Tuan Fu, begitu caramu perlakukan dia. Karena dia bantu aku, keluargaku berhutang padanya. Aku berhutang padanya. Aku udah kerja keras bertahun-tahun. Hutangnya lunas sekarang. Cepat. Musi, aku akan jaga kamu. Aku nggak akan kecewain kamu. Shen Muxi, karena kamu yang khianati aku duluan. Jangan salahkan aku kalau aku nggak akan kasih ampun. Itu dia datang. Emang kenapa kalau dia kaya? Dia punya cinta sejati tapi dipaksa. Dasar brengsek, rasain tuh. Bagus banget, Nona Shen. Kau pantas ngerasain karma. Yang sebenarnya bajingan pecundang. Akhirnya bebas. Sekarang aku bisa sama cinta sejatiku. Dan mulai dari awal. Pak Fu, berita buruk. Saham anjlok 30%. Dewan direksi malah besar. Hubungi legal sekarang, aktifkan klausul. Pemulihan darurat, putus semua hubungan sama keluarga Shen. Pak Fu, apa nggak sebaiknya bikin pernyataan? Semua orang nyerang Anda. Ngapain repot jelasin ke perempuan pengkhianat kayak dia? Nggak worth it. Baik Pak. Pak Fu, saya kabarin sekarang. 30 juta. 30 juta dari tuan ini. 30 juta pertama, 30 juta kedua. Saya ikut 31 juta. Maaf, Nona Shen. Grup Shen Anda sedang bangkrut. Kami perlu verifikasi aset Anda. Saya 100 juta. Tuan Fu menawar 100 juta. Ada yang lebih tinggi? 100 juta pertama, 100 juta kedua. 100 juta. Terjual. Tuan Fu gila ya?
Bayar segitu buat rumah lama Shen. Rumah tua itu paling cuma 40 juta. Fu Yunshen ini. Mau apa sih? Tuan Fu, kami akan kirim sertifikat rumah ke Anda. Berikan rumahnya langsung ke Nona Shen. Ke saya? Kenapa kasih ke saya? Karena aku mau kamu Buat bantu Shen Corp lewati krisis. Aku kerahkan semua sumber daya yang bisa kutemukan. Kamu udah bangun? Lucy, Yunshen, jangan minum kayak gitu lagi. Aku sakit lihat kamu begitu. Nah sekarang biar ku jelaskan tujuan dan rencana kita dan juga pertumbuhan masa depan, hambatan masuk pasar, industri hijau. Terima kasih. Shen Corp. Dari yang susah. yang kesulitan. Jadi perusahaan global terkemuka. Tapi hubungan kami mulai memburuk. Yunshen, kamu mabuk berat kemarin. Aku biarin aja. Tapi kita udah lama bareng. Dan kamu masih gini. Kamu mikirin aku nggak sih? Musi. Terus cowok ini Lin Yanzi, mahasiswa miskin. Muncul waktu itu. Cinta yang dulu dia punya buat aku mulai beralih ke cowok ini. Pak Fu, Lucy, tanpa bantuan kalian, aku nggak bisa selesaikan kuliah dengan baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo, bajak kelilingnya. Musi, rumah sakit. Ayo jenguk dia. Mau kemana kamu? Mamamu sakit. Lain kali aja. Kian bilang kakinya keseleo. Aku harus pergi. Tunggu. Lain kali. Shen Musi. Kok bisa kamu ngomong gitu? Aku nggak mau bahas pernikahan. Semoga kamu tahu posisimu. Fu Yunshen. Kenapa sih kamu sekarang? Jangan lebay deh. Aku selalu anggap dia kayak kakak. Keluarganya, kamu tahu kan? Salah apa bantu dia? Lin Yanzi udah dewasa. Dia bisa urus diri sendiri. Itu beda. Dia selalu anggap aku adiknya. Masa aku cuekin dia? Dan kapan kamu jadi sedingin ini? Aku yang dingin. Dia cuma keseleo. Tapi mamaku sakit di rumah sakit. Shen Musi, kamu mikir apa sih? Kamu masih mau nikah sama aku? Nikah? Selalu soal nikah. Yang kamu pikirin cuma aliansi kita. Kamu cuman pengusaha serakah sekarang. Dibanding kamu, dia jauh lebih tulus. Kamu bilang apa? Fu Yunshen dengerin. Kapanpun dia butuh aku pasti ada buat dia. Pergi jenguk mamamu. Aku nyusul. Aku pikir setelah tunangan, dia bakal berubah. Tapi enggak. Kita nggak bisa balik seperti dulu lagi. Ada urusan. Ayo akhiri. Fu Yunshen, tanda tangan ini. Selesaikan dengan bersih, biar kita berdua tetap punya harga diri. Harga diri? Kamu berani bilang itu? Di pesta pertunangan, kamu tampar kami, keluarga Fu, di depan umum. Mana harga dirimu? Kamu hancurkan lebih dari sekadar pesta pertunangan. Kamu hancurkan masa depan keluarga Shen. Pesta pertunangan? Fu Yunshen, di matamu, Cinta kita cuma transaksi bisnis. pertunangan itu Cuma alat buat kerajaanmu. Nggak lebih. lagian Apa yang bikin kamu pikir Shen Group sekarang masih butuh bantuanmu? Jadi itu yang selalu kamu pikirkan. Pak Fu, jangan salahkan Muxi. Ini semua salahku. Salahkan aku. Aku nggak bisa tahan. Diam. Siapa suruh kamu bicara? Fu Yunshen, cukup. kamu nggak bully dia? Serius? Muxi, nggak apa-apa. Tuan Fu pernah bantu aku. Aku berhutang. Kamu juga mikir kamu bantu aku, jadi bisa kontrol aku selamanya? Dengerin ya, setiap hari yang kuhabiskan sama kamu bikin sesak. Kamu bantu keluarga Shen cuman buat bangun kerajaan bisnismu. Jadi di pikiranmu,
Sejak aku beli rumah tua itu semua yang kulakukan cuma manfaatin kamu. Shen Muxi, Kamu punya hati nggak sih? kutanya terakhir kali. Kamu pernah cinta aku? Pustan, puas sekarang. Kamu nggak berhenti. Sampai dengar jawaban gombal? Nggak apa, duduk. Muxi, jangan marah. Dokter bilang, kamu nggak boleh emosi sekarang. Kamu bilang apa? Betul. Aku lagi hamil anaknya. Bukti cinta kita. Muxi, Kenapa? kita udah tunangan. Aku nggak mau buru-buru. Setelah kita nikah, Baru kita tinggal bareng ya. Jadi, orang yang aku sayangi banget udah lama selingkuh. Fu Yunshan. Puas sekarang? Puas sekarang? Tanda tangan. Pak Fu, kamu lihat sendiri. Muxi butuh ketenangan sekarang. Jangan diganggu sama orang luar. Tanda tangan ini demi semua. Lin Yanzi, kalau aku ingat-ingat, kamu dapat dana dari Fu Group. Paling nggak 200.000. Berkat Muxi dan Pak Fu. Jadi, makasih Pak Fu. Simpan dulu makasihnya. Di kontrak pendanaan kita, ada satu hal yang jelas tertulis. Uang dari Fu Group cuma buat sekolah dan kebutuhan pokok. Tapi dari yang aku tahu soal kamu, uangnya nggak benar dipakai. Fu Yunshan, Maksudmu apa? Sesuai kontrak, Lin Yanzi menyalahgunakan dana dari Fu Group. Dia harus bayar denda 10 kali lipat. Artinya minimal 2 juta untuk mulai. Pak Fu, tolong. Jangan gini dong. Aku nggak punya segitu. Yan, ngapain minta-minta? Tenang aja. Aku yang bayar. Makasih Muxi. Puas sekarang. bisa tanda tangan. Oke, mulai sekarang, keluarga Fu dan Shen, kamu dan aku, kita selesai. Bagus. Pak Fu, makasih bantuannya. Aku dan Muxi akan besarin anaknya. Pertama, aku mau bilang ke semua temanku, aku minta maaf. 5 tahun, aku udah bayar mahal untuk cinta ini. Setiap saat, aku harus menyenangkan keluarga Fu. Cuman Yan yang tahu apa yang aku mau. Nona Shen, tapi setahu saya, Fu Yunshan bantu Di grup Shen, naik ke puncak. ya, aku akui. Fu Yunshan itu pebisnis hebat. Sukses grup Shen dari bantuannya. Tapi dia terus mengontrolku. Aku merasa kayak boneka tanpa pikiran. Setiap detik aku hidup di bayangannya. Aku nggak tahan. Lihat dia menderita. Pak Fu, maafkan saya. Tolong kasihani. Lepaskan kami. Ya ampun, pewaris kaya. Hidup kayak gini. Dia kayak burung dalam sangkar. Bajingan gila kuasa itu. Pantas masuk neraka? Masuk neraka sana. Masuk neraka! Masuk neraka sana! Mulai hari ini, aku lakuin dengan caraku dan bangun ulang perusahaan. Aku tahu jalan ini nggak gampang. Tapi ada Yanzi dan juga anak kita. Itu cukup. Aku ngerasa kayak boneka tanpa pikiran yang ditarik tali terus-terusan. Pak Fu, Shen Muxi mau pakai full group buat pijakan. Tapi kita dibombardir media terus. Banyak mitra mau batalin kontrak. Udah sampai sini, 2 bajingan selingkuh itu harus bayar semua yang udah mereka lakuin. Pak Fu, apa nggak ada cara benerinnya? Yang terjadi udah terjadi. Hubungi tim hukum. 5 menit lagi, semua kumpul di ruang rapat. Aku akan hancurkan reputasi mereka. 30 menit lagi,
di semua platform media. Rilis 3 berkas ini. Siap, bos. Pertama, Posting somasi hukum yang bongkar Shen Muxi karena langgar perjanjian bisnis dan merusak nama baik Fu Group. Bekukan semua hak aset keluarga Shen sekarang. siap bos. Kedua, Ini arus ke Shen tahun lalu. Lihat ini. Shen Muxi pindahin. Dana 280 juta. 90 juta dari itu. Kasih sih, lewat perusahaan cangkang. Proyek mewah yang dia dorong. Warta lalu. Rugi sebulan 20 juta dalam 3 bulan. Dan mitranya? Betul. Adalah kerabat jauh Lin Yanzi. Pantas aja audit. Nemuin banyak kejanggalan. Hubungi semua mitra media dan rilis laporan ini ke publik. Siap, bos. Ketiga, ubah kerangka kemitraan perusahaan sekarang. Siap, bos. Keempat, selidiki semua jejak uang mencurigakan. Kelima, Hitung ulang pajak perusahaan. Terakhir, bocorkan kesepakatan mitra ini. Pers. Dari 300 juta pertama yang kita tanam ke Shen 5 tahun lalu, sampai dukungan dana tiap kuartal. Selama 5 tahun ini, Fu Group udah kucurin lebih dari 10 digit ke mereka. Gue bakal tunjukin ke seluruh dunia siapa sebenarnya yang tikam kita dari belakang. Siap, Pak. Kamu sih, kamu hebat banget. Gampang banget. Fu Group udah tamat. Tunggu aja. Kita bisa ambil Fu Group. Biru-biru amat. Fu Yunshen sekarang cuman anjing liar. Semua orang ngehina dia. Jatuhnya Fu Group. Cuma tinggal tunggu waktu. Tunggu sebentar lagi. Nanti aku kasih kamu. Fu Group. Maaf Pak Shen Bulin. Saya nggak sengaja. Saya. Kenapa panik? Tenang dulu. Apa begini caraku ngajarin kamu? Pak Shen bukan. Ini ada masalah besar. Fu Group baru pating di Weibo dan platform keuangan. Mereka rilis bukti. Mereka bilang Anda nyuri aset waktu deal sama Fu. Penggelapan dana. Apa? Dia ngomong apa sih? Bukan itu aja. Gara-gara bukti dari Fu Group, saham Shen kita setengah jam setelah buka anjlok 15%. Investor pada di bawah minta ganti rugi. Partner pada kirim surat bilang mau tunda kerja sama. Gak mungkin. Muxi. Shen Muxi keluar sini. Ganti rugi kami. Turun banyak pas buka. Shen Group harus bayar. Bayar! Bayar, turun sini. Fu Yunshen. Dia yang lakuin. Ini semua salah dia. Kamu boleh pergi. Tinggalin kami. Baik, Nyonya. Aku salah apa sama dia? Aku cuma mau sama orang yang aku cinta. Aku salah apa? Jawab aku. Muxi, tenang dulu. Pikirin bayi kita dong. Stres itu bahaya. Fu Yunshen lakuin ini buat nekan kamu. Buat jebak kamu. Biar kamu nyerah. Nyerah? Mimpi aja dia. Makin dia nekan, makin aku lawan balik. Ini cuma bikin aku makin benci dia. Muxi, kita harus gimana? Jadi Fu Yunshen pikir dia hebat banget. Dia mau aku tunduk sama dia. Aku bakal paksa dia hadapin aku langsung. Aku tunjukin ke dia kalau aku, Shen Muxi, Bukan orang yang bisa dimainin. Yan, ayo pergi. Shen Muxi, jangan kabur. Balikin uang kami. Kami beli saham Shen Corp. Sahamnya anjlok parah. Kamu harus ganti rugi. Dia, Fu Corp yang laporin. Kamu ambil dana kantor buat cowok simpanan. Kamu buang uang kami kayak sampah. Shen Corp harus jelasin. Atau kami bawa ke pengadilan. Jawab, kami mau jawaban. Mau apa kalian? Bayar utang kami. Nona Shen Muxi, kami dari OJK, tim penyidik. Anda diduga mencuri. Dana Shen Group mengalihkan aset ke perusahaan palsu, melanggar hukum sekuritas besar-besaran. Ikut kami sekarang untuk pemeriksaan lengkap. Enggak, aku enggak. Ini fitnah. Fu Yunshen menjebak aku. Nona Shen, berdasarkan laporan Fu Group, Anda jadi tersangka soal tuduhan jebakan. Kami akan selidiki sendiri perusahaan Anda. Semuanya, tolong tenang dulu. Ini ada kesalahan. Kami akan selesaikan. Dan kasih jawabannya. Nggak ada yang rugi. Percaya kami. Iya. Ini kesalahan. Aku akui ada kelalaian.
di keuangan kami. Tapi bukan disengaja. Aku janji atas nama Shen. Dalam 3 hari, aku akan kasih kalian solusinya untuk ganti kerugian. Dan beres semuanya. Tolong. Kasih aku kesempatan buktikan diri. Ini kesempatan terakhir. Kalau 3 hari nggak ada jawaban, kami bawa ke pengadilan. Ya, ayo pergi. Nona Shen, tepati janji Anda. Kerjasama dengan penyidikan. Jangan coba sembunyi atau hancurkan bukti. Atau Anda tanggung akibatnya. Yun Shen, mau main-main ya? Oke, aku ladeni sampai akhir. Asisten Lee, kasus grup Shen, gimana? Pak Fu, tim hukum kami dan tim PR lagi tangani. Dan kami lagi cari info soal Shen Muxi dan Lin Yanzi lebih detail. Nona Shen, Anda nggak boleh masuk. Apa maumu sebenarnya? Siapa yang izinin kamu bocorkan itu ke media? Kamu harus kasih Penjelasan. Oh, kamu. Siapa yang bolehin kamu masuk? Security. Bukannya udah kubilang, jangan biarkan mereka masuk ke gedungku. Kalian tuli ya? Pak Fu, saya tuh udah coba, tapi nggak bisa. Nggak bisa hentikan dia. Pak Fu, Nona Shen bilang dia istri dari direktur grup Fu. Kami nggak bisa hentikan dia. Kalian berdua, keluar. Tolong pergi dari sini. Kamu nggak diterima di sini. Pergi. Kenapa aku harus pergi? kamu harus kasih aku jawaban. Kasih kamu jawaban. Ya, Pak Fu. Yang kamu lakuin itu salah banget. Kata-katamu, kamu tahu berapa kerugian grup Shen? Dan Muxi, nama baiknya hancur. Semua ini, bukannya ini yang pantas kalian dapat. Apa katamu? Gue perintahin lo buat klarifikasi ke media sekarang juga. Yang lo sebarkan semua itu palsu. Dan minta maaf ke gue di depan publik. Atau gue gak bakal maafin lo. Shen Muxi. Gue sendiri yang bikin pernyataan itu. Terus gue harus bilang yang gue posting itu palsu. Lo pikir gue sebodoh kalian berdua? Dan gue gak butuh maaf dari lo. Pak Fu, dia udah move on dari lo. Kenapa lo tekan dia gini? Cinta nggak bisa dipaksain. Tahu? Gue nekan dia. Lin Yanzi, lo terlalu tinggi menilai diri sendiri. Dan terlalu rendah menilai gue. Gue Fu Yunshen, gak tertarik sama barang bekas. Sama sekali enggak. Fu Yunshen, lo panggil gue apa? Pergi aja, sekarang. Kalau mau bahas, bicara sama tim hukum gue. Lo udah susah payah gitu. Kamu mau aku datang cari kamu kan? Aku udah di sini. Kenapa kamu gak senang? Shen Muxi, kamu hidup di dunia fantasimu sendiri. Aku Fu Yunshen, gak pernah kurang yang ngejar. Ngapain aku minta sama orang yang hianatin aku? Yang aku lakuin sekarang cuma nagih sedikit bunga. aku nggak kirim kamu ke penjara. Itu udah murah hati banget. Jangan salah sangka. Aku masih peduli sama kamu. Tapi emang bener kan? Semua orang tahu kamu cinta mati sama aku. Kamu cuma mau aku. Ngalah kan? Aku kasih kesempatan terakhir. Hubungi media sekarang juga. Klarifikasi semua bukti-bukti itu. Semuanya palsu. Bilang cintamu berubah jadi benci. Dan kamu sengaja fitnah aku. Terus minta maaf ke aku di depan publik. Atau tanggung akibatnya. Muxi udah kasih kamu kesempatan. Kenapa bikin ini jadi jelek? Kamu mungkin nggak sanggup tanggung akibatnya. Shen Muxi, aku penasaran banget. Kamu bisa bikin aku hadapi apa sih? Kayaknya kamu gak bakal kapok sebelum kena batunya. Panggil media masuk, suruh naik. Biar semua orang lihat. Apa yang pewaris Fu yang hebat sebenarnya lakukan. Shen Muxi, kalau aku ingat, yang takut sama media. Harusnya kamu. Soalnya keluarga Shen sekarang nggak kuat lagi kena skandal. Aku penasaran. Dari mana kamu dapat nyali buat panggil wartawan? Kamu bakal nyesal. Pak Fu, ada wartawan datang. Nona Shen yang undang buat wawancara. Usir aja. Enggak. Suruh masuk. Baik, Pak. Nona Shen, Anda panggil kami. Beritanya soal apa? Aku undang kalian semua.
buat jadi saksi bareng aku. Wajah asli Fu Yunshen. Tunggu Muksi. Biar aku coba Pak Fu. Pak Fu, cara kami simpel banget. Turuti aja kata kami. Kita bisa lupain yang lalu. Kalau enggak, kamu nggak sanggup bayar harganya. Dua pengkhianat nggak tahu diuntung. Berani bicara maaf sama aku. Itu lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Diam! Semuanya, lihat baik-baik. Ini Fu Yunshen. Lihat apa yang dia lakukan. Dia marah karena aku nggak mau nikah lagi. Jadi dia ancam aku terang-terangan. Dia terus ancam Muksi. Kalau dia nggak mau balik, dia bakal bangkrutin Shen Corp. Akhir-akhir ini, Pak Fu terus hancurin Shen Corp. Makanya gitu. Pak Fu, apa yang Pak Lim bilang itu benar? Apa beneran? Cuma gara-gara dendam pakai bisnis buat hancurin Shen Group? Pak Fu, jangan liatin saya gitu. Saya tahu Fu Corp itu kuat. Tapi fakta ya fakta. Saya nggak bisa biarin Muksi hadapin ini sendirian. Semuanya, lihat sini. Screenshot ini dari Pak Fu. Dia kirimin saya chat ini. Pak Fu, screenshot ini asli? Anda beneran kirimin Pak Lin ancaman buat menghilang? Pak Fu, ancaman ini ancaman sebagai CEO Fu Group. Apa Anda nggak khawatir ini rusak citra perusahaan? Tolong jawab, Pak Fu. Alasan saya ceritain yang sebenarnya. Saya mau buktiin ke semua orang. Dan saya mau kalian semua jadi saksi saya. Saya bukan orang nggak tahu terima kasih. Kayak yang dia bilang. Saya cuma mau semua orang bersihin nama saya. Muksi udah hidup hati-hati banget. Dia cuma mau bahagia. Apa itu salah, Pak Fu? Mengejar kebahagiaan yang kamu bilang itu pakai uangku. Terus balik nuduh aku perampok. Pak Fu, kok bisa ngomong gitu? Aku cuma mahasiswa. Aku cuma bisa lulus kuliah karena bantuan Fu. Kenapa kamu lihat aku sama Muksi pacaran? Malah mau hancurin aku. Fu Yunshen ini keterlaluan. Dimanapun, nggak boleh ancam nyawa orang. Ya, aku juga nggak tahan. Aku sempat pikir dia yang jadi korban. Tolong semuanya. Aku mohon bantu kami. Kami cuma mau bersama. Tapi kenapa dia nggak mau biarin kami? Shen Corp lagi hancur. Semua orang di sana bisa kehilangan kerja. Aku tahu semua ini gara-gara aku. Tapi sekarang aku beneran nggak tahu harus gimana. Ya ampun, jadi si Yofu orangnya kayak gini. Coba ya, lihat dong. Fu Yunshen serem banget. Nggak bisa punya, harus hancur. Dia manusia bukan sih? Bukti yang dia tunjukin tadi cuma buat nutupin pikiran sakitnya. Pura-pura jadi korban. Kalian berdua mirip banget ya. Pak Fu udah nggak terkendali. 5 trending teratas, semua berita negatif. Harga saham anjlok. Partner mau mundur. Bank, nagih pinjaman lebih awal. Pak Fu, bagaimana Anda menangani krisis ini? Apa ini akan membuat grup makin terpuruk? Pak Fu, apa Anda menyesal dengan pilihan Anda? Anda nggak klarifikasi rumor, malah bikin makin parah. Pak Fu, kenapa harus sampai begini? Kalau Anda nggak bohong, keluarga Shen nggak bakal kena masalah. Shen Muksi, Lin Yanzi, kalian berdua pikir udah menang ya? Kamu maksudnya apa? Direktur Wang, Pak Fu, daftarkan semua mitra yang mau mundur. Selesaikan. Kita nggak akan kerja sama lagi dengan mereka. Soal bank, suruh legal, balas sesuai kontrak. Penarikan pinjaman lebih awal itu pelanggaran kontrak. Fu Group akan tuntut mereka. Baik, Pak. Masalah luar udah beres. Nah, sekarang waktunya berurusan sama kalian berdua. Mau ngapain kamu, Fu Yunshen? Banyak wartawan di sini. Semua orang nonton. Asisten Lee kabari legal dan keuangan, rilis match kedua, dan tuntut semua tuduhan. Pak, file udah diunggah ke semua media. File apa? Fu Yunshen. Jelaskan. Shen Muksi, Lin Yanzi, kalian so polos banget ya. Nah, lihat, ini apa? Ini apa? Enggak, ini
Ini nggak asli. Lihat baik-baik. Ini Shen Muxi. Pakai jabatannya. Mindahin dana Fu secara bertahap ke perusahaan Cangkang Linianzi. Catatan transaksi lengkap. Nona Shen, ini nunjukin tahun lalu, bulan Maret, kamu transfer ke firma Lim 50 juta yuan. Dicatat investasi, tapi firmanya nggak ada. Bisnis nyata, gimana tuh? Pak Lian, dokumen bilang kamu pakai uang itu buat apartemen tepi sungai dan 3 firma terkait. Dana ini datang dari grup Fu. Palsu, semuanya palsu. Dia yang bikin. Fu Yunshan, kamu mau hancurin kami? Kamu memalsukan dokumen ini cuma buat menjebak kami. Berkas ini nggak punya kekuatan hukum. Tuan Fu, tak bisa ngomong gitu. Perusahaan ini aku kelola secara legal. Dana itu aku cari sendiri. Dengan bukti palsu ini, bukannya kamu yang langgar hukum. Palsu? Catatan bank ini, laporan aslinya, milik Fu Group sendiri. Persetujuan keuangannya, dan atas nama kamu. Laporan pajak perusahaanmu. Semua ada di sini. Setiap satu bisa dilacak. Mau menyangkal sekarang? Udah telat. Gimana kalian berdua berkomplot menguras perusahaan? Dan gimana kamu pakai uang Fu buat foya-foya? Semua detail akan diverifikasi. Mau menyangkal? Simpan itu buat pengadilan. Nona Shen, Pak Lin, bukti Pak Fu. Sangat kuat. Ada yang mau dikatakan? Kalau ini terbukti, Kalian berdua bakal masuk penjara. Nona Shen, berdasarkan ini yang kita punya, riwayat chat kamu kelihatan palsu. Di mana penjelasannya? Hubungi bagian hukum dan kepatuhan. Mulai gugatannya sekarang juga. Aku akan buat pasangan penipu nggak tahu diri ini bayar semua perbuatan mereka. Fu Yunshan, meskipun buktimu asli, terus kenapa? Aku cuma pakai sedikit uangmu. Kenapa kamu pelit banget sih? Sedikit uang selama 5 tahun yang aku kasih ke perusahaanmu, ditambah pengeluaranmu. Totalnya 2,5 miliar. Itu cuma sedikit uang. Menurutmu, Nona Shen? Aku kasih kamu 5 tahun. Aku pantas dapat semua itu. Muxi, dia kasih kamu masa mudanya. Tak bisa kamu gugat dia. Linianzi, kalau Shen Muxi pakai uangku, itu wajar. Gimana dengan kamu? Kamu pakai dana Fu Group Buat beli jam tangan mewah, pesta di klub, campurin uang di lounge VIP, bahkan kasih tip streamer internet. Enggak. Selama magang di Fu Group, kamu pakai akses Shen Muxi buat sedot dana perusahaan. Mau aku sebutin semuanya? Setiap transaksinya? Pak Lin, pengeluaran yang Pak Fu sebut, semua ada buktinya. Bisa jelaskan gimana kamu mahasiswa bisa bayar semahal itu? Dana ini tercatat sebagai Fu Group beasiswa atau dana proyek Fu. Kamu pakai buat diri sendiri. Itu bukan penipuan. Aku Cukup. Aku nggak akan biarkan kamu tekan dia. Fu Yunshan, kamu punya banyak uang. Salahnya apa? Kalau aku dan Yan pakai sedikit. Kok bisa ngomong gitu? Terlaluan. Enggak tahu malu. Pak Fu kaya. Apa urusannya dia? Yan masih muda. Dia polos. Kalaupun dia salah pakai uang itu, salah belanja. Aku yang izinin, aku biarkan dia ambil. Aku pikir keluarganya susah. Aku mau bantu dia lebih. Simpan alasanmu buat di pengadilan. Menjaga, usir mereka. Biar aku perjelas. Shen Muxi nggak punya status khusus di Fu Group. Kebaikan omongannya. Kamu nggak bisa perlakukan aku begini. Pak Fu, selanjutnya apa? Terus gali pengeluaran Linian. Jauh lebih kecil dari yang dia ambil dari Fu. Baik, Pak Fu. Hey Ma, oke? Aku segera ke sana. Mama, Papa, Yunshan udah pulang. Aku udah minta dapur bikin sup pir. Masih hangat. Aku ambilin ya. ayo duduk dulu. Papa manggil aku pulang. Ada apa? Coba lihat ini. Ayo, buka. Bertahun-tahun lalu buat kamu, kami udah jodohin. Ini? Dia anak keluarga Su, Paman Su dan Papa. Udah kenal lama banget. Dari dulu kami udah rencana perjodohan ini buat kalian. Aku nggak mau mikirin ini sekarang. Masalah Shen baru aja terjadi. Aku belum siap. Apa katamu? Kalau kamu nggak keras kepala, maksa sama Shen Muxi, kita nggak bakal kacau gini. Dengerin Papa, kamu harus nikah sama anak Su.
Sayang, jangan terlalu keras dong. Yunshen baru aja ngalamin patah hati, dia masih belum move on. Bicaranya baik-baik dong. Yunshen, Mama tahu kamu lagi sakit hati. Si Muxi itu emang udah nyakitin kamu. Tapi kita nggak boleh biarin dia hancurin masa depan kamu. Mama kamu bener. Taman Su dan Papa udah sepakat. Besok kamu ketemu anak Su. Pernikahan ini bukan keputusanmu. Yunshen, nanti kalau udah masuk jaga sikapmu ya. Jangan kayak CEO sombong gitu. Iya, ayah. Paman Fu, Bibi Song. Halo, silakan masuk. Sayang, sini, kenalin ya. Ini anakku, Yunshen. Manyun, Kalian udah kenal? Wah, kebetulan banget. Dasar anak nakal. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ajakin masuk dong. Kalau udah kenal, pas banget. Kalian mau ngobrol aja dulu. Ayang dan aku ada urusan. Kami pergi dulu ya. Yunshen, nggak nyangka orang yang dijodohin sama aku itu kamu. aku nggak nyangka kejutan kayak gini. Yunshen, sebenarnya sejak kecil aku udah kagum sama kamu. Kamu bangun keluarga Fu sendirian. Aku tahu itu nggak gampang, tapi aku nggak mau cuma pakai pertunangan buat deketin kamu. Aku mau bareng kamu. Mau kasih aku kesempatan? Aku baru putus hubungan. Aku belum siap buat yang baru. Aku tahu cinta nggak bisa dipaksa. Aku bakal nunggu. Makasih. Halo? Oke, aku kesana sekarang. Manyun, aku ada urusan. Kita ketemu lain kali ya. Oke, Yunshen, duluan aja. Pak Fu, sesuai perintah Anda, kami udah cek Lin Yanzi lagi sampai tuntas. Dia suka foya-foya dan langganan di kasino bawah tanah. Sekarang dia punya utang 50 juta ke rentenir. Oh, Lihat sendiri. di permukaan, dia mahasiswa polos yang kasihan. Tapi diam-diam, dia langganan kasino. Waktu kami temuin dia, penagih utang udah patahin tulang rusuknya. Dia sembunyi di kontrakan. Dia di mana sekarang? Lin Yanzi di kontrakan. Penjaga ngawasin dia. Bawa dia ke sini. Aku mau Shen Muxi. Lihat, pria macam apa yang dia lindungi. Mati-matian. Baik, Pak. Bawa dia masuk. Pak Fu. Saya punya utang 50 juta. Kalau nggak bisa bayar, mereka bakal bunuh saya. Anda mau saya lunasi utangmu. Kalau Anda bantu saya tinggalin Muxi sekarang juga nggak hubungi dia lagi. Saya tanda tangan surat utang. Saya lakuin apapun. Pak Fu, bisa kan? Yunshen, mau apa kamu? Fu Yunshen, kamu gila. Kok bisa kamu pukul Ayan gini? Dia salah apa? Kenapa kamu gini ke dia? Yan, kamu nggak apa-apa? Mana yang sakit? Ayo ke rumah sakit. Muxi, aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Aku nggak mukul dia. Tanya dia. Luka-luka di badannya itu dari mana asalnya? Dia bilang benar. Siapa yang lakuin? Siapa yang mukul kamu gini? Aku... Jawab. Ini salahku. Aku bikin Pak Fu marah. Dia cuma lagi emosi. Dia lampiaskan ke aku. Kamu dengar kan? Masih mau nyangkal. Aku tahu kamu nggak suka dia. Tapi kamu suruh orang mukul dia kayak gini. Sudah sampai sini. Lin Yanzi masih mau acting cari simpati? Jangan kelewatan. Dengerin ya. Fu Yunshen, Urusan kita belum selesai. Shen Muxi, percaya aku. Ini ada file, pasti menarik buatmu. Fu Yunshen, kamu bohong. Pakai otakmu dong. Cuma pakai ini. Dokumen palsu. Mau jebak Yan. Dia siapa? Aku lebih tahu. Mana mungkin dia punya utang judi atau rentenir? Semua ini aku nggak lakuin. Enggak. Kalau gitu, berani bilang ke mereka. Apa yang kamu minta dariku? Apa yang aku tanda tangani tadi?
Tuan Fu tadi maksa aku tanda tangan ini. Bilang kalau aku nggak tanda tangan, dia nggak lepasin aku. Fu Yunchen, kamu gila uang ya? Kamu paksa Ayan tanda tangan surat utang 50 juta. Dia utang segitu sama kamu. Kamu emang udah gila. Oh, ini semua gara-gara aku nggak nikah sama kamu. Jadi kamu pakai cara kotor ini buat menjebak dia dan bikin aku benci dia. Kamu pikir gitu? Aku bakal ninggalin dia dan balik ke kamu? Kamu salah besar. Makin kamu ganggu Ayan, makin aku lihat siapa kamu sebenarnya. Aku Chanuxi lebih baik mati sendiri daripada nikah sama kamu. Kayaknya kamu nipu dirimu. Lama banget sampai percaya. Sampai sekarang pun kamu masih belain. Sampai itu. Udah cukup sindirannya. Hari ini kamu harus minta maaf ke dia. Kamu mau aku minta maaf gimana? Kasih dia 200 juta. Uang itu bakal jadi kompensasi buat dia. Kalau enggak, aku nggak akan maafin kamu. Nona Shen emang berani banget ya. Nggak tahu malu. Kamu selingkuh? Oke. Tapi berani minta lebih? 200 juta? Ngapain kamu di sini? Aku kebetulan lewat. Lihat kamu, jadi aku turun. Siapa perempuan ini? Dia siapanya kamu? Bukan urusanmu. Nona Shen, nggak lihat ya? Singkirin dia sekarang. Kalau enggak, kamu nggak punya kesempatan sama aku. Kamu terlalu pede sama dirimu. Masa sih? Semua ini bukannya supaya aku balik dan nikah sama kamu, aku bisa nikah sama kamu. Muxi, Tenang. Tapi aku punya 2 syarat. Pertama, cabut semua tuntutan terhadap keluarga Shen. Dan di depan media, minta maaf ke aku dan keluarga Shen. Kedua, kasih aku dan Ayan masing-masing 1 miliar. Tapi ya, kita cuma nikah di atas kertas. Kamu nggak boleh ikut campur urusan aku dan Ayan. Kami bebas mau ngapain, seperti biasa. Kamu selingkuhin dia. Curi uangnya. Gimana kamu? Pantas buat Yun Shen? Sekarang mau 2 miliar? Ngaca dong. Kamu pantas. Berani bentak aku? Lepasin aku. Tamparan ini buat pengkhianatanmu. Nggak tahu diri. Dasar jalang. Tamparan ini buat selingkuhanmu. Dasar pelakor. Mati kamu. Tamparan ini buat mulut kotormu. Hina aku. Kamu cuma diam aja. Liatin dia mukul aku. Mau aku tepuk tangan gitu? Awas kamu ya. Muxi, aku peringatin kamu. Jaga mulutmu. Begitu Shen Group selamat dari krisis ini dan bangkit lagi, aku nggak akan pernah maafin kamu. Bangkit lagi? Coba cek dulu Shen Groupmu. Pasien. Gawat, dana kita diputus. Bisa mundur semua. Bank bekuin rekening. Shen Group bangkrut. bangkrut? Fu Yun Shen, kamu yang lakuin ini, kan? Kok bisa sekejam ini? Kok bisa kamu hancurin aku dan keluargaku? Kamu udah pilih. Sekarang tanggung akibatnya. Oh iya, Lin Yanzi. Jangan lupa utang-utangmu. Bayar semuanya. Kok bisa gini? Kupikir kita bisa bertahan lebih lama. Kenapa bisa hancur secepat ini? Fu Group pakai semua kuasa hukum lewat bank buat bekuin hampir semua rekening kita. Uang tunai yang tersisa buat dipakai kurang dari 30 juta. Kita nggak bisa bayar gaji minggu depan. Kita beneran nggak bisa jalanin ini lagi. Gimana bisa begini? Passion. Kami mau bilang satu hal. Kesepakatan batal. Kembaliin deposit kami sekarang dan ganti semua kerugian kami. Kami kerja sama kamu demi Pak Fu. Makanya kami partner sama Shen. Sekarang Fu balik nyerang kamu. Balikin uang kami. Pak Wang, Pak Li, Shen Group lagi dalam masa sulit aja. Begitu ini berlalu, kita baik. Omong kosong. Kami tanda tangan sama kamu. Cuma buat kasih muka Pak Fu. Sekarang Fu hancurin kamu. Shen bakal bangkrut sebentar lagi. Gue kasih kamu waktu 3 hari. Uangnya nggak ada dalam 3 hari. Kami bawa kamu ke pengadilan. Pak Wang, Pak Li. Bang bekuin rekening kita. Supplier minta uang mereka balik. Kita harus gimana? Tenang aja, soal uangnya. Fu Yun Shen dulu sayang banget sama kamu. Dia kasih kamu banyak barang. Jual aja semua itu uangnya. Toko-toko utama di pusat kota, villa di pinggiran, masing-masing harganya mahal banget. Kalau kita jual aset-aset ini, kita bisa selamatkan perusahaan. Dan kamu bener. Oh, aku bisa lupa soal itu ya. Fu Yun Shen kasih semua itu ke aku dengan sukarela. Jadi sekarang semua milikku. Ayo cari agen sekarang dan jual semua aset ini. Ayo pergi sekarang. Pak Zhang,
Seperti yang Bapak lihat tadi, toko saya ini punya lokasi paling bagus di seluruh jalan ini. Yang terbaik dari yang terbaik. Bapak nggak akan nyesel. Toko ini, ukuran dan lokasinya pas banget. Dan harganya sangat wajar. Kalau kami nggak buru-buru, kami nggak akan jual semurah ini. Bayar sekarang, Den. Kami langsung transfer. Bagus. Kita bisa tanda tangan kapan saja. Tunggu dulu, Xiao Sun. Cek sistemnya. Soal info kepemilikan toko ini. Kalau udah jelas, kita lanjutkan. Baik, Pak Zhang. Tenang aja, toko ini punya kami semua. Suratnya lengkap semua. Pak, saya udah cek daftarnya. Toko ini atas nama Nona Shen. Tapi properti ini lagi dibekukan. Nggak bisa dialihkan. Kok bisa? Nggak mungkin, kamu salah cek. Atau sistemnya error. Cek lagi. Nona Shen, toko ini nggak bisa dijual. Tapi kamu mau jual ke saya. Ini penipuan ya? Saya. Karena toko-toko itu emang bukan miliknya dari awal. Fu Yunshen. Kenapa kamu? Aku mau ambil kembali milikku. Milikmu apanya? Toko ini jelas-jelas punyaku. Hubungi kantor properti sekarang. Atas nama Shen Muxi. Semua toko yang aku kasih ke dia tarik semua. Pindah ke Fu Group. Selesai 10 menit. Baik, Pak Fu. Segera tim legal siap. Beraninya kamu. Bukan tokomu, tapi mau kamu jual. Mau nipu aku? Ayo pergi. Pak Fu, ini keterlaluan. Kamu kasih sendiri ke Muxi. Loh Pak, Fu Yunshen, kamu bilang sendiri. Ini hadiah untukku. Jadi punya aku. Bisa kamu ambil. Aku yang kasih. Jadi aku bisa ambil. Orang nggak tahu terima kasih kayak kamu. Nggak pantas dapat spesial dari keluarga Fu. Ini punyaku. Kamu nggak bisa ambil. Pak Fu, transfer sudah selesai. Ayo pergi. Fu Yunshen. Jangan lagi, berhenti di situ. Jangan pergi, Fu Yunshen. Muxi, kita harus gimana? Jual vilanya. Yang ini? Dari Fu Yunshen, dari semua villa, ini yang paling mahal. Bisa bikin kita bertahan 3 bulan. Serius, Muxi, ayo masuk. Buka dong. Nona, ini kawasan eksklusif. Harus pakai kartu masuk. Gerbang jelek apaan ini? Gue punya rumah di sini. Buka gerbangnya. Sistem ID di sini kelas dunia paling canggih. Karena Anda nggak bisa, kami nggak bisa izinin masuk. Berani-beraninya mukul gue. Satpam kampungan, kami pemilik di sini. Cek sistemnya sana, cari nama kami. Gue Shen Muxi. Pemilik zona A, gedung 3. Cek sendiri aja sana. Cek dulu, mereka pemilik. Ketemu pemilik zona A, gedung 3. Yunshen, bukan Shen Muxi. Apa? Lo mukul gue? Lo gila ya? Lo cuma satpam. Berani-beraninya mukul gue. Lo... Ada yang bikin onar. Cepat cek sini. Pergi. Muxi, ayo pergi. Yang udah gue kasih akan gue ambil balik satu persatu. Muxi, aku baru cek. Semua villa dan toko-tokomu udah diambil. Fu Yunshen. Dia yang ngelakuin ini. Kok bisa dia begini? Aku mau tanya dia. Ini gara-gara jalan itu. Pasti dia. Kalau bukan dia, Fu Yunshen nggak bakal gini ke aku. Ayo kita hadapin. Muxi. Nyonya, tolong berhenti. Minggir. Aku istri direktur. Berani halangi aku. Kamu pikir aku nggak bakal pecat kalian? Pak Fu bilang, Anda nggak punya hak apa-apa di sini. Apa? Fu Yunshen, keluar sekarang. Kenapa ambil barangku? Hah, beraninya kamu. Pak Fu lagi rapat. Tolong tenang. Berani berbuat. Tapi takut tanggung jawab. Kamu keluar sini. Kalau terus gini, kami terpaksa usir Anda. Fu Yunshen, akhirnya kamu keluar juga. Jawab aku. Kenapa kamu ambil semua barangku? Buat dikasih ke jalang ini. Hah? Kamu bilang apa? Takut ngaku ya? Pak Fu, narik hadiah itu satu hal. Terus kasih ke dia. Kok bisa nyakitin Muxi kayak gitu? Villa itu, aku nggak kasih ke siapa-siapa. Kalaupun iya, apa urusanmu? Villa dan toko-toko itu, kamu sendiri yang bilang itu punyaku. Jadi itu milikku. Kamu kasih ke orang lain. Tanpa izinku? Dan ke jalang ini? Nona Shen, Pak Lin, kamu ingat apa yang kamu lakuin? Fu Yunshen, masih mau minta balik barang yang bukan milikmu? Siapa yang minta? Kamu ikut campur. Semua itu punyaku. Balikin. Pak Fu, jangan putus tali. Harus sedingin itu. Nggak takut. Orang ngomongin
sama orang kayak kalian. Kenapa aku harus baik? Bodo amat, bodo amat. Toko dan villa itu, kalau nggak dibalikin hari ini, aku nggak pergi. Kamu pikir ini bisa nakutin aku? Kalau terus bikin ribut di sini, jangan salahin aku nanti. Dasar brengsek, kebunuh kau. Security. Seret mereka keluar. Kalau mereka balik ke Fu Tower, panggil polisi. Baik, Pak. Pak Fu. Lepasin aku. Fu Yunshen, ingat kata-kataku. Kamu nggak akan lolos. Lepasin. Jangan sentuh aku. Pak Fu bilang, kamu nggak boleh balik ke sini. Berani-beraninya kamu begini. Sekarang gimana? Aku nggak percaya. Tanpa Fu Yunshen, aku tetap bisa bertahan. Panggil rapat dengan para eksekutif. Gimana nasib perusahaan? Rushen, kita nggak bisa jalanin bisnis seperti biasa sekarang. Ada ide harus gimana? Waktu Pak Fu masih di sini, dia yang urus semua proyek. Makasih. Maaf, Yunshen. Aku telat. Bos, semua udah siap. Tinggal tanda tangan aja. Terima kasih, Yunshen. Senang kamu datang. Muxi. Kenapa? Nggak apa-apa. Hei, ayah. Bilang apa tadi? Oke. Aku balik dulu. Dan aku harus balik sekarang. Tutupin aku ya. Kita masih punya 30 juta. Ayo kasih ide kalian. Lin Yanzi, kamu nggak berhak ngatur. Kamu ngapain sih? Muxi udah tunjuk aku jadi VP Shen Group. Iya, Dewan belum setuju, tapi udah pasti kok. Waktu Muxi pergi, dia serahin ke aku. Apa? Nggak denger ya? Pak Lin, sesuai rencana strategi Pak Fu, kita harusnya pakai rencana cadangan. Pak Fu, aku VP di sini. Jangan sebut Fu Yunshen. Dia udah masa lalu. Ngerti? Ya, Pak Lin. Kalau nggak ada ide, aku yang putuskan. Masukin semua dana Shen Group ke properti. Aku nemu proyek bagus, langsung beli aja. Tapi Shen Group selama ini di barang mewah. Properti, kita belum pernah itu. Betul, masuk bidang baru. Terlalu berisiko buat kita. Kalian tahu apa? Tesis aku soal tren properti. Siapa yang lebih paham dari aku? Mungkin bicara dulu sama Nunasyan soal ini. Soalnya dana kita udah hampir habis. Dengerin aku, itu rencananya. Yang nggak setuju bakal dipecat. Mama, Papa. Kenapa? Udah pulang secepat ini? Bukan yang masih di luar negeri? 2 minggu lagi? Kalau kami nggak pulang, kamu bakal hancurin keluarga Shen. Kamu tahu nggak? Orang-orang ngomong apa? Batalin pernikahan. Terus jalan sama si... Bukan siapa-siapa itu, Lin Yanzi. Kamu mau dibikin musuh sama Fu? Hah? Papa, ini urusan cintaku sendiri, bukan urusan mereka. Aku nggak pernah suka Fu Yunshen. Yang cocok buat aku. Shen Muxi. Kamu nggak peduli sama masa depan kita, ha? Keluarga kita. Menurutmu keluarga kita bisa sebesar ini? Karena kamu... Bertahun-tahun, semua proyek aku yang urus sendiri. Muxi, tanpa keluarga Fu buka jalan. Tanpa Fu Yunshen, pakai koneksinya buat kamu. Proyek mana yang bakal jatuh ke tanganmu? Keluarga Shen udah bangkrut. Tanpa Fu Yunshen, nggak ada keluarga Shen sekarang. Dia yang lakuin itu sendiri. Dia harusnya baik sama aku. Sekarang aku nggak mau. Dia ngatur-ngatur aku. Aku mau kebahagiaan sendiri. Emang salah. Dia anggap kamu calon nyonya Fu. Dia kasih kamu segalanya. Terus kamu ngapain? Kamu kabur sama cowok miskin yang butuh uang Fu buat lulus kuliah. Dia bisa kasih apa? Dia bisa hidupin keluarga kita. Ayah, Ibu, berhenti lihat dia dengan pandangan sebelah mata. Apa yang Fu Yunshen bisa, dia bisa lebih baik lagi. Dia cuma butuh kesempatan. Sekarang, aku udah kasih dia 1. Aku biarin dia pimpin Shen Corp. Kamu biarin dia pimpin perusahaan? Iya, ayah. Kamu... Ayah, kenapa mukul aku? Dasar anak nggak tahu diri. Kamu mau bunuh ayah. Perusahaan udah sekarat. Terus kamu kasih ke orang luar. Kamu mau keluar dari keluarga Shen. Makin cepat hancur. Pak Shen, bicara baik-baik sama dia. Tenang dulu. Dia pernah dengerin? Mama, Papa, kenapa kalian nggak percaya sama Ayan? Dia bakal bikin Shen Corp lebih sukses. Percaya kamu? Mama dan Papa udah terlalu percaya kamu. Makanya kita jadi kacau gini.
Sekarang cari Fu Yunshen sekarang juga. Minta ampun sama dia. Bilang demi hubungan dulu, supaya dia ampuni keluarga kita. Aku nggak mau. Kenapa aku harus minta maaf? Muksi, apa lakuin ini demi keluarga? Kalau keluarga Fu mau mundur, keluarga Shen masih ada harapan. Minta maaf aja ke dia. Nggak seburuk itu kok. Mama, Papa, Fu Yunshen nipu kalian, bohongin kalian, bikin kalian mikir. Tanpa dia, kita tamat. Kalian jauh lebih bagus. Dia bisa selamatin Shen dari krisis ini. Aku bunuh kau, dasar keras kepala. Berhenti mukul dia. Udahlah. Aku gagal jadi ibu. Keluarga Shen emang pantas dapat ini. Papa, Mama, tenang aja. Kian nggak akan ngecewain kalian. Dia akan pimpin Shen lebih baik dari sebelumnya. Tunggu aja, kalian lihat nanti. Pria pilihanku gak akan gagal. Apa yang taruh semua dana ke properti? Apa yang terjadi sih? Kak Shen, Kak Lin mutusin masukin semua data kita ke properti. Perusahaan siap beli lebih banyak. Apa? Properti? Lin Yanzi udah gila ya? Shen Group nggak pernah main di properti. Kak Lin bilang Anda kasih dia kuasa penuh. Nggak ada yang berani cegah. Mana Lin Yanzi? Suruh dia temui saya sekarang. Kak Lin lagi rapat sekarang. Muksi, kamu udah balik. Udah lihat kejutan dariku? Kejutan? Kian, kamu gila, ya? Enggak, 30 juta. Itu sisa terakhir kita. Ini terlalu berisiko. Muksi, tinggalin kami. Baik. Muksi, tunggu, tenang dulu. Pertama, uangnya belum dikirim. Bagus. Musi, dengerin dulu. Aku akui, aku nekat. Tapi sumberku bilang, tanah itu bakal ada SMA unggulan. Nanti, sampah jadi emas. Yen, maksudmu? Menurutku, nanti kita untung. Minimal $1 miliar. Jadi kalau beli tanah itu, krisis keluarga Shen langsung selesai. Tunggu apa lagi? Kita harus beli tanah itu sekarang. Musi, masalah besarnya, tanah itu punya keluarga Fu. Fu Yunshen mungkin nggak mau jual. Fu Yunshen. Meskipun itu tanahnya, dia harus jual ke aku. Sekretaris Sun, berkasnya yang kemarin. Yunshen. Manyun. Kok di sini? Ini tuh Kau sibuk banget kerja akhir-akhir ini, makan nggak bener. Aku coba masak beberapa. Aku bawain buat kamu. Ayo. Manyun. Lain kali nggak usah repot-repot. Ribet banget. Nggak ribet kok. Aku nggak jago masak sih, jadi aku masak yang simple aja. Nggak tahu. Kamu suka nggak? Enak. Yunshen, kamu nggak cuma ngomong gitu, biar aku seneng kan? Beneran enak. Lebih enak dari restoran. Syukurlah. Yunshen, aku tahu lampumu nggak bagus. Jadi masakan ini nggak pakai pedas. Sup jagung iga ini aku rebus berjam-jam. Bagus buat perut. Manyun, kamu tahu dari mana? Yunshen, semua tentang kamu. Aku simpan di hati. Dulu, kamu tanggung semuanya sendiri. Itu berat banget. Mulai sekarang, boleh aku jaga kamu selamanya. Donasian Pak Lin nggak boleh masuk. Pafu bilang kalian nggak boleh masuk. Berhenti di situ. Minggir. Aku mau ketemu pafumu. Ada urusan besar. Kalau kamu ganggu, sanggup tanggung jawab. Fu, maaf, saya sudah coba tahan mereka. Enggak. Nggak apa. Bukan salahmu. Kamu boleh pergi. Shen Muksi, kayaknya aku udah jelas. Bilang kan, kenapa datang lagi? Apa? Aku ganggu kencaanmu sama selingkuhanmu. Pak Fu,
Jangan salah paham. Kami datang hari ini dengan niat baik untuk bisnis. Bisnis? Setahuku, Fu Group nggak punya proyek lagi sama kalian. Tolong pergi dari sini. Pak Fu, tunggu dulu. Yang kami mau itu tanah di barat sana yang terbengkalai. Udah bertahun-tahun nggak dibangun kan. Buat keluarga Fu, itu cuma aset mati. Jual ke kami. Kalian bisa dapat uang balik. Sekarang, tanah ini nggak terlalu berharga. Tapi kami udah punya rencana lengkap. Kami mau bayar harga pasar dengan diskon 50%. Keluarga Fu sekarang punya bisnis besar. Tapi nggak akan nolak uang kan? Tanah di sisi barat itu. Kenapa tiba-tiba tertarik? Kalau keluarga Shen, sekarang aja susah bayar karyawan, kan? Dari mana dapat uang lebih? Buat beli tanah? Fu Yunshen, itu bukan urusanmu. Jawab aja. Jual atau enggak? Kalau kamu setuju, kami langsung transfer ke rekening Fu. Tanpa tunda. Kalau aku bilang enggak. Fu Yunshen, kenapa nggak mau jual ke aku? Aku perintahkan, tanah ini harus kamu jual ke aku. Nona Shen, kalau mau minta tolong, bersikaplah sopan. Memerintah orang seenaknya, sambil minta bantuan. Baru pertama kali aku lihat. Tutup mulutmu. Siapa yang izinkan kamu bicara? Kalau kamu terus banyak ngomong. Nggak sopan sama Manyun. Keluar sekarang juga. Kamu ngapain sih? Muksi, ingat tujuan kita ke sini. Jangan sampai emosi rusak rencana. Pak Fu, aku datang hari ini untuk kerjasama dengan tulus. Tanah itu di tanganmu nggak ada nilainya. Gimana kalau kita sama-sama untung? Saling untung kan? Aku nggak tertarik berbisnis dengan orang yang nggak tahu terima kasih. Sama sekali nggak. Pak Fu, masa lalu ya masa lalu. Lupakan saja. Kamu tahu, kita harus move on. Tolong bantu. Sedikit saja. Kami bakal balas. Balas? Dulu, waktu kalian semua khianatin aku. Kalian pernah mikirin soal itu? Dengerin Fu Yunshen, yang dulu terjadi emang berat buat kamu. Tapi bisnis ya bisnis. Kalau kamu rasa itu kurang, aku bisa tambahin 5% lagi. Ini yang terbaik yang bisa kami kasih. Tanah sisi barat bisa aku jual. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Sebutin. Kalau bisa kami penuhi, piu. Syaratnya, berapapun yang keluarga Shen punya sekarang, itu harga tanahnya. Dan bayar lunas sekaligus. Nggak bisa cicil. Nggak boleh kurang sepeser pun. Fu Yunshen, kamu mau merampok kami? Ambil atau pergi. Tanah ini nggak guna buat aku. Aku bisa biarin aja. Tapi tanpa itu, keluarga Shen cuman bisa bangkrut. Oke. Deal. Tunggu dulu. Lagi ngapain Nona Shen? Aku dengar sebagian besar dana Shen Group udah dibekuin bank. Kalaupun Yunshen setuju jual, gimana cara bayarnya? Bank memang bekuin sebagian dana kami, tapi selain yang dibekuin bank, masih punya 30 juta. Asal Pak Fu tanda tangan, langsung kami bayar. Rekening Shen Group dibekuin. Itu berita umum. 30 juta yang kamu sebut. Bukannya dikumpulin dari mana-mana. Kalau uang itu dibayarin, gimana gaji karyawan? Sama utang supplier? Kamu. Itu bukan urusanmu. Kami punya cara sendiri atur dananya. Nah sekarang, kamu tinggal tanda tangan aja. Kalau kamu maksa, aku bisa kabulin. Tapi, aku peringatin ya, begini. Begitu kamu bayar tanah ini, setelah itu, masalah apapun yang muncul, keluarga Fu nggak tanggung jawab. Semua akibatnya jadi urusan kamu sendiri. Begitu kamu tanda tangan, nggak bisa mundur. Fu Yunshen, simpan peringatanmu. Tanda tangan. Pak Fu, kalau cuma itu, ayo selesaikan masalah nanti. Kami yang urus.
ngapain? Kontraknya jadi milikmu kalau uangnya udah masuk. Aku telepon sekarang. Bilang ke finance, transfer 30 juta, semuanya. Ke rekening Fu, cepat. Kian, Kita berhasil. Dengan tanah ini, kita bisa bangkit lagi sekarang. Kabar bagus, Muxi. Fu Yunshen, kamu bego banget. Waktu kita udah kaya raya, kamu bakal nyesal. Shen Muxi, kamu bilang apa? Bilang kamu bodoh. Kamu punya tanah yang mau jadi zona sekolah. Lokasi strategis. Dijual ke aku cuma 30 juta. Kalau bukan bodoh, terus apa? Wah. Pak Fu memang punya visi hebat ya. Tambang emas miliaran. Dibuang kayak sampah. Kalau aku, nggak bakal ku lepas. Tapi Yan emang tajam banget sih. Langsung lihat nilai. Tanah ini lebih jago dari CEO sombong yang sokelip itu. Lihat kamu, Fu Yunshen. Kamu punya seluruh kerajaan Fu, tapi nggak bisa ngalahin. Anak kuliahan baru lulus. Kamu beneran makin mundur ya? Kamu udah kelewatan. Waktu kamu minta Yunshen jual tanahnya, kamu nggak kayak gini. Sopan dan rendah hati. Sekarang udah dapat, langsung balik badan. Nggak tahu malu banget. Nggak tahu malu. Kenapa harus sopan? Sama penipu serakah? Bicara etika? Kalau aku nggak godain dan manis-manisin, apa dia mau jual cuma 30 miliar ke aku? Nona Su, itu keterlaluan banget dalam bisnis. Semua soal skill. Aku dapat tanah ini murah. Itu namanya visi dan ambisi. Beda sama orang tertentu. Duduk di atas emas, tapi buta nilainya. Jujur, Fu Yunshen, gimana bisa aku dulu sebuta itu? Sampai mikir kamu hebat. Sekarang kalau dibandingin, kamu nggak ada apa-apanya. Sama jari kelingking Ayan. Oh iya, karena kontrak udah ditandatangani dan uang udah dibayar. Aku peringatkan ya, jangan sampai nyesel belakangan. Nyesel? Kenapa aku harus nyesel? Kamu nggak tahu tanah ini nilainya berapa kan? Begitu tanah ini kita ubah jadi rumah zona sekolah, kamu tahu berapa nilainya nanti? 1 miliar dolar. Shen Muxi, bukannya kamu merayakan terlalu cepat? Fu Yunshen, maksudmu apa? Nggak ada apa-apa. Cuman mau kasih tahu aja. Tanah di barat itu sama tambang emas yang kamu bayangin. Jauh banget dari itu. Fu Yunshen, kamu lagi main apa sih? Maksudnya apa? Ngomong yang jelas? Ya udah. Tanah yang kamu incar itu nggak bisa jadi kawasan sekolah sekarang. Soalnya SMA unggulan itu udah pindah 2 minggu lalu. Yang kamu pegang sekarang cuma tanah kosong nggak berguna. Oke, kata-katamu sendiri. Nggak ada harganya sama sekali. Hah? Fu Yunshen, kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pakai trik murahan ini biar aku jual balik. Dengerin ya. Meskipun tanah ini nggak ada harganya, aku, Shen Muxi, lebih baik biarin busuk daripada jual. Jangan coba-coba buat nipu aku. Aku nggak percaya. Iya, Pak Fu. Trik buat adu domba kita ini kekanak-kanakan banget. Belahan sekolah. Berita sebesar itu. Mana mungkin kita nggak tahu. Kamu cuma kesal kita udah deal. Kan? Shen Muxi, kamu beneran nggak percaya? Percaya kamu? Fu Yunshen, bermain permainan kecilmu itu. Kamu pikir aku masih percaya kamu? Kita nggak punya waktu buat ini atau buat kamu. Yan, ayo pergi. Ya udah, makasih tawarannya. Nggak bisa ditarik. Sekretaris Sun. Ambil berkas lahan sisi barat. Bawa ke sini. Tunjukin. Oke, tunjukin. Coba lihat. Apalagi yang kamu punya. Ini. Nggak mungkin.
Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Enggak. Fu Yunshen, bilang aku. Ini nggak beneran. Beneran atau enggak? Lihat ini. Tempel ini. Lihat sendiri. Kalau enggak, cek sendiri sana. Fu Yunshen, aku nggak mau. Balikin uangku. Nona Shen, Pak Yunshen, dia udah sering ngingetin kamu. Tapi kamu terlalu serakah. Kamu nggak percaya dia. Malah ngejek dia juga. Jalan ini sekarang, kamu yang pilih sendiri. Aku suruh kamu diam. Sejak kapan kamu boleh bicara di sini? Aku cuma ngomong yang benar. Nona Shen, kenapa emosi? Aku kena saraf kamu ya. Marah sekarang. Cukup. Fu Yunshen, semua ini semua kamu rencanain. Balasin aku, kan? Kamu udah tahu dari awal soal perubahan lokasi itu. Langkah demi langkah, kamu jebak kami ke perangkap. Kamu mau lihat Shen jatuh, kan? Kamu mau balas dendam, iya kan? Balas dendam? Hah? Shen Muxi, kamu tuh terlalu GR banget. Aku cuma ngambil yang kamu utang ke aku, yang kamu utang ke Fukor. Semuanya, sampai habis. Lagian, meski aku nggak ngapa-ngapain, Shenkor kamu udah mau runtuh. Rekening dibukuin, supplier pada cabut, gaji karyawan nunggak. Dalam 3 hari, Shenkor bakal bangkrut. Kita nggak boleh bangkrut. Pak Fu, tolong selamatkan Shenkor. Kita nggak boleh ambruk. Kalau kita bangkrut, utang judiku, aku nggak bisa bayar. Pak Fu. Yan. Utang judi? Yan. Apa maksudmu? Tuan Fu, tolong. Tolong aku. Selamatkan Shenkor. Rentenir itu bilang, kalau aku nggak bayar, mereka akan bunuh aku. Tuan Fu, tolong selamatkan aku. Yan, itu semua beneran. Iya. Tuan Fu, mulai sekarang, biarin aku udah selesai. Aku nggak akan ketemu dia lagi. Tolong bantu aku, Tuan Fu. Cuma kamu yang bisa tolong, Tuan Fu. Lin Yanzi, kamu bilang apa? Putus hubungan sama aku? Luxi, aku nggak punya pilihan. Mereka terus menekan aku buntu. Cuma Tuan Fu yang bisa tolong aku. Tuan Fu. Nggak punya pilihan ya? Lin Yanzi, waktu kamu hamburin uang beasiswa dari keluarga Fu, waktu kamu kerja sama dengan Shen Muxi, pakai dana perusahaan, harusnya lo tahu bakal jadi gini. Semua ini, lo sendiri yang pilih jalan ini. Nggak ada yang bisa selamatin lo. Lin Yanzi, gue pasti buta. Milih lo. Gue taruh semua harapan sama lo. Tapi lo judi di belakang gue. Utang sama rentenir. Keluarga Shen hancur. Semua gara-gara lo. Lo nyalahin gue. Kalau lo nggak terus ganggu Fu Yunshen, apa kita bakal kayak gini? Lo yang bodoh, malah nyalahin gue. Cukup. Security. Syarat mereka Dari sini. Tuan Fu, jalan. Fu Yunshen, lo beneran sekejam ini? Lo nggak kasih gue hidup, gue bikin lo mati. Awas. Manyun. Panggil ambulans. Baik. Dan dia serahkan ke orang-orang itu. Bilang ke mereka, Fu Group akan bayar 2 kali lipat. Aku mau dia menyesal hidup. Baik, Tuan Fu. Jangan. Yunshen. Musi. Tolong aku. Kakiku, Fu Yunshen kejam. Mereka patahkan kakiku. Dia bikin hidupku jadi neraka. Nolong kamu? Aku nggak bisa nolong siapa-siapa. Aku bahkan nggak bisa nolong diriku sendiri. Lin Yanzi. Aku dulu buta banget.
Aku abaikan Yunshen yang beneran cinta aku. Dan malah pilih kamu. Musi, aku nggak sengaja. Kalau aku sembuh, Kita bakal bersama. Aku akan tebus. Aku janji baik ke kamu. tebus. Pakai apa emang? Shen Group udah bangkrut. Orang tua aku sakit gara-gara aku. Bahkan aku sendiri. Jadi kayak gini. Semua ini Gara-gara kamu semua. Musi, mau kemana? gugurin bayinya. Jangan, Musi. Jangan, Musi. Manyun, kamu udah sadar? Dokter! Jangan gerak, kamu baru sadar. Berbaring aja. Dokter, periksa dia. Tuan Fu, Nona Su udah lewat masa kritis. Kepalanya kena benturan keras. Dorlu, istirahat di sini dulu. Yang penting, dia butuh istirahat. Siapkan tim terbaik untuk siaga. Pastikan Manyun gak ada efek samping. Baik Tuan Fu, tenang saja Tuan. Yunshen, aku udah bilang dulu, aku akan selalu jaga kamu. Dan sekarang, aku lakuin. Manyun, Yunshen, mulai sekarang, biar aku yang jaga kamu, ya? Maaf, Yunshen. Aku terlalu lancang. mulai sekarang aku akan jaga kamu. Yunshen, aku udah gugurin bayinya. Sekarang, boleh aku kembali padamu? Nona, tolong keluar. Ini ruangan pribadi. Nggak boleh masuk. Fu Yunshen, jariku cuma luka kecil doang. Kenapa lebay banget sih? Harus ya seret aku ke sini. Kalau bekas gimana? Inap 2 hari dulu. Biar dokter yang tangani. Buat jaga-jaga. Dokter Wang, tolong periksa dia lagi. Pakai obat terbaik. Uang bukan masalah. Pastikan tangan istriku nggak ada bekasnya. Pak Fu, tenang saja. Nona Shan, lukanya nggak dalam. Kami pakai krim anti bekas impor. Nggak akan ninggalin bekas. Juga rencana perawatan lanjutan, lapor ke saya tiap tahap. Dia takut sakit. Bilang perawat jaga, waktu ganti perban harus pelan-pelan. Dan perutnya lemah. Fu Yunshen, ini nggak berlebihan. Buat kamu, nggak ada yang berlebihan. Kamu tadi Yunshen! Nona, tolong jangan ganggu dia. Kenapa dia di sini? Fu Yunshen, buka pintunya! Kamu bilang akan selalu baik sama aku. Kamu janji. Yunshen, dia Nggak apa, biar aku yang urus. Fu Yunshen, kamu bilang mau nikahi aku. Nona, tolong pergi. Shen Muxi, ngapain kamu di sini? Yunshen, lihat. Aku udah gugurin bayinya. Aku tahu aku salah. Aku nggak harusnya selingkuh. Dan aku nggak harusnya percaya Lin Yanzi. Yunshen. Aku salah. Sekarang, aku nggak mau apa-apa lagi. Aku cuma mau sama kamu. Balik ke aku. Shen Muxi,
Kamu pikir itu mungkin? Lagian, anakmu sama Lin Yanzi. Aku nggak peduli. Enggak. Itu nggak benar. Yunshen, kamu masih marah, kan? Maafin aku. Aku sumpah. Aku nggak akan selingkuh lagi. Cuma kamu yang aku cintai selamanya. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Shen Muxi, dulu aku baik sama kamu. Karena aku pikir kamu pantas. Tapi sekarang, kamu enggak. Dan aku udah punya orang yang kucintai seumur hidup. Pergi aja. Enggak. Yunshen, aku tahu aku salah. Aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku mohon. Aku salah. Jaga dia. Jangan biarkan siapapun dekat-dekat kamar ini. Nona Su butuh istirahat. Baik, Tuan Fu. Yunshen, dengerin aku. Yunshen. Fu Yunshen, buka pintunya. Fu Yunshen. Buka dong, biar aku jelasin. Fu Yunshen. Aku tahu aku salah. Fu Yunshen. Ngapain kamu balik? Lihat ini. Kamu hancurin keluarga Shen. Mama sama aku. Sebentar lagi. Nggak punya rumah. Berani-beraninya balik. Papa. Mama. Jangan panggil aku gitu. Mama sama aku. Udah bilang apa ke kamu? Kita suruh kamu minta maaf ke Fu Yunshen. Terus kamu? Kamu nggak pergi. Malah kamu terus bikin dia sampai batasnya. Sekarang keluarga Shen kita hancur total. Aku salah. Papa, aku tahu aku udah salah. Aku harusnya nggak sebut itu. Aku harusnya nggak percaya. Si pembohong Lin Yanzi. Aku khianatin Yunshen. Papa. Sekarang, aku bahkan kehilangan bayinya. Aku udah minta maaf. Tapi dia nggak mau maafin aku. Minta maaf sekarang. Kemana aja kamu dulu? Bertahun-tahun, dia pelakuin kamu gimana? Kamu nggak tahu itu. Kamu anggap cintanya sampah. Perhatiannya kamu, anggap biasa aja. Aku tahu aku salah. Aku pikir Lin Yanzi beneran cinta aku. Aku pikir cintanya Yunshen cuman hal yang wajar. Ayah, Ibu, jangan khawatir dulu. Aku bisa dapetin Yunshen lagi. Dia cinta aku banget. Kalau aku terus mohon, dia pasti luluh. Muxi, Fu Yunshen nggak bodoh. Kamu nyakitin dia parah. Sekarang, dia udah punya Su Manyun. Gimana mau rebut balik? Aku bisa. Aku tahu dia masih cinta aku. Dia cuma lagi marah aja. Aku bakal minta maaf. Dan aku lakuin semua yang dia mau. Dia pasti maafin aku. Apa yang bisa diselamatin? Udah masuk berita. Lihat. Katanya CEO Fu Group Fu Yunshen bulan ini nikah sama Su Manyun. Gelar resepsi, kedua pihak umumkan. Setelah nikah, Fu dan Su gabungin aset. Bangun kerajaan baru. Nggak mungkin. Dia nggak boleh nikah sama orang lain. Dia janji mau nikahi aku. Cincinnya. Muxi. Nona Shen, tolong berhenti. Minggir dari jalanku. Aku harus ketemu Fu Yunshen. Kita perlu bicara. Pernikahannya. Palsu kan? Aku butuh jawaban. Nona Shen, Tuan Fu sudah perintah. Anda nggak boleh masuk. Jangan persulit ini. Kalau enggak, kami harus bertindak. Aturan? Aturan apa yang lebih penting dari kita dulu? Kamu tahu aku siapa? Aku harusnya jadi Nyonya Fu. Sekarang dia nikah sama orang lain. Aku harus tahu kenapa. Nona Shen, tolong tenang dulu. Kalau kayak gini, Tuan Fu cuma bakal makin benci. Aku nggak peduli. Biarkan aku masuk, tolong. Tolong, aku mohon. Cuma satu kata sama dia. Satu aja. Terus aku pergi. Ada apa ini? Tuan Li,
Tuan Fu sudah perintah tegas. Nona Shen nggak boleh masuk, tapi dia maksa. Nona Shen, sebaiknya pergi. Tuan Fu nggak mau ketemu. Tuan Li, sampaikan ke Yun Shen. Aku salah. Ini salahku. Aku nggak akan bikin masalah. Asal dia nggak nikah sama dia. Asal dia biarkan aku di sampingnya. Nona Shen, Tuan Fu nggak akan berubah pikiran. Dia bilang kemarin, persiapan nikah akan dipercepat supaya nggak ada gangguan. Apa katamu? Yun Shen, Shen Muxi, aku udah bilang jelas. Berhenti ganggu. Aku dan Manyun. Yun Shen, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Cuma kamu yang aku punya. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku mohon. Nona Shen, berhenti ngejar dia. Yun Shen, dia pilih aku sekarang. Kami mau menikah. Kamu itu cuma beban buat semua orang. Diam! Ini urusan aku sama Yun Shen. Jangan ikut campur. Aku cuma ngomong fakta. Gak ada yang nunggu selamanya. Buat orang yang udah pergi, udah waktunya move on. Manyun, ayo. Jangan pergi! Yun Shen, kamu ingat cincin ini? Dulu, kamu beli cincin ini khusus buat aku. Bisakah kamu melamar aku lagi? Sekali ini aja, aku janji. Aku akan sayang kamu. Aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Ayan, nikah sama aku? Manyun, sebelum ketemu kamu, tak pikir cinta cuma soal untung rugi. Tapi kamu tunjukin betapa berharganya cinta sejati. Manyun, mau nikah sama aku? Aku mau. Yun Shen. Selamat Tuan Fu. Selamat Tuan Nasu. Manyun, ayo pergi.